Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nasari dengan NIM 2041050201111. Saya berasal dari Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi dan alumni dari SMK Muhammadiyah 1 Genteng. Di sini saya akan mengungkapkan nih bagaimana sih kita perlunya mempelajari mata kuliah peradaban Islam dan Islam Nusantara. Jadi kita sebagai kaum muda atau yang biasa disebut dengan kaum milenial yang berkembang mengikuti arus globalisasi yang ada di dunia, kita diingatkan kembali dan diingatkan jangan sampai melupakan sejarah yang ada. Dan di peradaban Islam dan Islam Nusantara, kita diingatkan bagaimana sejarah awal masuknya agama Islam ke wilayah Nusantara dan bagaimana cara penyebarannya atau cara dakwah agama Islam di wilayah Nusantara dan bagaimana Islam Nusantara yang berkembang di Indonesia sampai saat ini. Kita akan membahas flashback ke belakang bagaimana dulu kita di jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP sampai SMA, kita diingatkan bahwa agama Islam itu masuk ke wilayah Nusantara pada abad ke-13 dan ke-14. Padahal di sejarah Sa'ad bin Abi Waqqas, Indonesia sudah mengenal agama Islam atau agama Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7. Jadi salah apabila orang mengatakan agama pertama di Indonesia itu adalah agama Hindu, karena agama Hindu dan agama Islam itu masuk ke wilayah Nusantara secara bersamaan. Dan penyebaran agama Islam itu melalui beberapa jalur, ada jalur perdagangan, ada jalur pernikahan dan sebagainya. Dan di awal ke-13, nah inilah yang pernah kita pelajari saat sekolah SD, SMP, dan SMA. Disinilah abad ke-13 itu bukan awal dari masuknya agama Islam ke Nusantara, tapi disinilah penguatan nilai keislaman di wilayah Nusantara. Jadi pada abad yang 7 dan sampai abad ke-13 itu kita hanya mengenal saja bagaimana sih itu Islam dan cuma mengenal saja. Dan di pada abad ke-13 dan ke-14 kita dikuatkan lagi nilai keislamannya dengan bagaimana sih sholat yang benar, mengaji yang benar, dan bagaimana Islam yang sebenar-benarnya itu pada abad ke-13 dan ke-14. Dan disitulah diutus 9 wali dari Arab yang kita kenal sampai sekarang dengan Wali Songo. Dan Islam Nusantara adalah sebuah istilah yang sempat menghebohkan masyarakat Indonesia karena ada beberapa pihak yang pro dan juga kontra. Pihak pro mengatakan Islam Nusantara itu adalah Islam yang berkembang di wilayah Indonesia dan itu sah-sah saja. Dan ada juga pihak kontra yang mengatakan Islam itu adalah satu dan tidak akan ada istilah-istilah lainnya. Nah, dari situlah Islam Nusantara itu memiliki keunikan tersendiri, yaitu dengan gabungan dari adat istiadat, tradisi, dan juga budaya yang berkembang di wilayah Indonesia. Dan disitulah Islam Nusantara mempunyai wajah tersendiri dengan berbeda dengan Islam yang berkembang di wilayah tengah. Karena Islam di Indonesia atau Islam di Nusantara itu bersifat terbuka, inklusif, dan mampu memberikan saran-saran kepada bangsa dan negara. Itu adalah beberapa tanggapan dan pandangan saya terhadap mata kuliah peradaban Islam dan Islam Nusantara. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.